menyembuhkan. Engkau sembuhkan setiap sakit kami. Sebab Engkaulah Jehovah Rafa. Engkau Allah penyembuh kami. Kami mau buka hati kami untuk dengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk menyembah-Mu. Sebab Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Sehingga setiap kami dilawat Tuhan, setiap kami dijamah Tuhan, setiap kami dipulihkan Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi rumah kami. Dan hadirat-Mu yang menyembuhkan setiap sakit kami. Sebab Engkaulah Tuhan penyembuh kami. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan sakit kami. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Terima kasih buat hadirat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu atas setiap kami. Sehingga kami di rumah kami masing-masing, kami yang percaya pagi hari ini ketika kami menyembah Tuhan, maka kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dan kami percaya pagi ini kami akan melihat kuasa Tuhan. Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena Allah hadir di rumah kita masing-masing, melawat setiap kita. Dan saudaraku, pagi hari ini kita masih membahas Alkitab menjawab kehidupan setiap kita. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan untuk ambil Alkitab kita di rumah dan persiapkan alat tulis, dan kita akan belajar bersama-sama. Karena kita percaya kita akan terus dipersiapkan, kita akan terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak berjalan dalam gelap, melainkan dalam terang Tuhan yang ajaib. Kita sudah belajar banyak hal dari apa yang Alkitab ajarkan tentang kita, sehingga kerinduan saya, saudara dikasih dalam Tuhan, setiap umat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan percayakan untuk saya layani dalam ibadah doa pagi setiap hari, boleh tetap terus mengalami lawatan Tuhan, ya kan? Karena masalah masih ada, pergumulan masih kita hadapi, tapi kita punya kunci jawaban. Sama-sama bilang sama saya punya kunci jawaban. Amin. Firman Tuhan, Alkitab adalah kunci jawaban itu. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, kita punya kunci jawabannya, dan kita bisa berjalan dalam kuasa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita sudah membahas beberapa hal, ya kan? Saya ulangi sedikit tentang kekhawatiran, tentang kesedihan, kita sudah pelajari. Tentang stres, depresi, tekanan hidup, kita juga sudah belajar bersama-sama. Juga ada penderitaan manusia, tentang penolakan, ketika kita mengalami penolakan, ketika kita tidak dihargai apa yang kita buat. Kita juga sudah belajar apa yang menjadi sikap dan respon orang percaya. Dan kita juga sudah belajar tentang menghadapi masa depan. Dan kemarin kita sudah belajar bagaimana kita menghadapi orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, orang-orang yang berusaha merugikan hidup kita, orang-orang yang berusaha memfitnah kita. Kita sudah belajar di dalamnya, sehingga ketika hal itu, saudaraku, kita hadapi, kita sudah punya kunci jawabannya. Iya, saudara dikasih dalam Tuhan, ya. Dan hari ini saya akan sharing tentang mengatasi atau manajemen konflik. Jadi setiap kita akan memiliki, akan mengalami apa yang disebut dengan konflik, iya kan? Dimana dalam kita bersosialisasi terhadap sesama kita, maupun kita di dalam rumah tangga kita, bahkan dalam keluarga kita, antara hubungan orang tua dan anak, bisa terjadi konflik. Kenapa bisa terjadi konflik? Banyak alasannya, saudara. Banyak alasannya. Ada yang karena tinggi hati, ya kan, ego, ya kan, mau menang sendiri. Karena pada dasarnya setiap kita punya latar belakang masing-masing. Setiap kita punya pendidikan.
sendiri-sendiri yang diajarkan oleh orang tua kita, yang diajarkan dan dididik dalam keluarga kita. Sehingga dalam rumah tangga pun demikian, saudaraku. Ada banyak suami istri tidak cocok, ya kan, akhirnya ribut, konflik terjadi terus-menerus. Nah, bukan masalah konfliknya, tapi bagaimana kita menyelesaikan konfliknya, iya kan? Bukan masalah perseteruannya, bukan masalah pergumulan yang kita hadapi, tapi bagaimana cara kita menghandle it, iya kan? Bagaimana cara kita menyelesaikan pergumulan kita dengan bijaksana. Jadi hari ini saya akan sharing tentang bagaimana setiap kita mengatasi konflik baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak akan pernah bisa kita menghindari konflik. Pasti akan kita alami. Cuma bukan konfliknya yang seringkali bermasalah, tapi sikap kita. Sama-sama bilang sama saya, sikap saya yang seringkali menjadikan saya bermusuhan dengan sesama saya. Sikap saya yang seringkali menjadikan saya menyimpan akar pahit, saya menyimpan kebencian karena konflik. Bukan disebabkan konfliknya sebenarnya, tapi respon atau sikap kita. Ya saudara ya. Nah, saya mau kita sama-sama mengerti dulu dari mana sumber konflik atau dari mana terjadinya konflik itu, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, karena keinginan yang tidak dipenuhi atau keinginan yang tidak terpenuhi, ya kan? Di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Apa yang dikatakan di sana, saudara? Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. By the way, hari ini saya minta maaf karena tidak ada teks lagu yang pertama, dan yang kedua tidak bisa melihat ayat-ayat Alkitab yang saya tampilkan karena tidak ada sedikit masalah sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi saya minta maaf, tapi besok kembali kita bisa melihat teks-teks lagu dan kembali kita bisa melihat ayat-ayat Alkitab yang akan kita baca. Tapi bukan berarti tidak ada ayat Alkitab tidak kita baca, lalu kita tidak baca Alkitab, jangan ya. Ambil Alkitab saudara di rumah dan baca juga, ya kan, sehingga kita bisa belajar sama-sama. Yakobus pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Lihat, Yakobus katakan dari mana datangnya? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Hawa nafsu, kedagingan kita, keegoisan kita, itu yang seringkali membuat konflik. Ada keinginan-keinginan individual yang tidak terpenuhi sehingga akhirnya ribut. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kita punya sesuatu, kita ingin sesuatu, tapi kita nggak dapat. Kita berjuang, tapi kita nggak dapat juga. Akhirnya terjadi keributan. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Perhatikan saudara, dampaknya dimulai dari apa pertama? Keinginan yang berjuang dalam hati kita. Oh, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini terrealisasi, saya pengen ini terjadi. Tapi kita udah berjuang tidak terjadi. Nah, disinilah kita belajar bagaimana hidup berserah. Sama-sama bilang sama saya harus berserah. Tidak selamanya apa yang kita inginkan itu harus terjadi, bos. Ada kalanya yang Tuhan inginkan, itulah yang terjadi. Karena seringkali yang kita inginkan ini bertolak belakang dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau Tuhan mau bahwa kita masuk dalam rencana Tuhan, maka yang terjadi otomatis adalah kehendak dan rencana Tuhan, bukan keinginan kita. Tapi kita masih ngotot, kita masih perjuangkan, sampai akhirnya timbul perselisihan, timbul pertentangan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Apa dikatakan selanjutnya? Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. The power of pray. Iya kan? Kuasa doa. Kalau engkau menginginkan sesuatu, engkau menginginkan pemulihan, engkau menginginkan adanya terobosan, doa. Sama-sama bilang sama saya harus berdoa. Karena dengan berdoa kita dikendalikan oleh roh. Kita berdoa, namun bukan berarti kita memaksa Tuhan.
Kalau kita berdoa, kita cuma bilang, Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik untuk terjadi dalam hidup saya, biarlah itu yang terjadi. Kalaupun saya berdoa untuk keinginan saya ini terjadi, tapi tidak bisa terjadi, saya percaya itu jauh lebih baik daripada apa yang saya inginkan. Itu pemberian Tuhan, dan pasti itu jauh lebih baik. Inilah yang saya bilang berserah. Sehingga akhirnya kita nggak ngotot, kita nggak berjuang untuk apa yang kita inginkan. Karena belum tentu apa yang kita inginkan itu benar di hadapan Tuhan. Ayat 3. Atau kita sudah berdoa, tapi kita tidak menerima apa-apa. Lihat saudara, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi terkadang ada doa-doa yang memang Tuhan belum kasih, Tuhan belum izinkan. Bukan karena Tuhan niat gak baik, tapi yang Tuhan lihat itu hanya memuaskan ego kita, memuaskan nafsu kita. Ya Tuhan gak kasih. Karena yang Tuhan mau adalah yang baik, yang terjadi. Bukan keinginan kita sekali lagi, tapi keinginan Bapa itu yang akan terjadi. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, yang pertama seringkali yang terjadi dari sumber konflik adalah keinginan yang tidak terpenuhi. Kita ngotot, kita berjuang, kita pengen ini, kita pengen itu, tapi kita gak berdoa. Atau kita berdoa, tapi karena kita ngotot, kita memiliki sikap hati yang salah, gak terjadi juga. Akhirnya timbul konflik. Yang kedua, dari mana sumber konflik? Yang kedua, sumber konflik itu biasa terjadi dari iri hati. Dari mana saudara? Iri hati. Kita lihat tetangga kita lebih maju hidupnya. Kita lihat tetangga kita lebih berhasil hidupnya. Sakit hati. Akhirnya kita mulai ngomongin, dia jangan-jangan nih pakai kuasa kegelapan nih. Dia jangan-jangan nih piaraan bos-bos nih. Ini jangan-jangan nih lakukan sesuatu nih. Ini jangan-jangan nih bukan berasal daripada Tuhan. Kita mulai menghakimi. Didasari dari apa? Iri hati. Jadi konflik yang kedua seringkali datang dari iri hati. Makanya Alkitab jelas katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati kita, karena hati kita adalah sumber kehidupan. Dan sudah dikasih dalam Tuhan, ini pernah terjadi dalam kehidupan siapa? Kain dan Habel. Kain jealous. Kain cemburu sama Habel. Karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, ya kan? Dihargai oleh Tuhan dan dipandang baik oleh Tuhan. Tapi Kain tidak. Akhirnya terjadi apa saudara? Kain sakit hati, Kain kecewa, Kain luka, dan Kain bunuh si Habel. Tahukah saudara, seringkali konflik, pertentangan, keributan, pertengkaran terjadi karena iri hati. Mulai hari ini, jaga hati kita. Ingat, kalau iblis tidak bisa menjauhkan kita dari Tuhan, maka dia akan pakai orang-orang yang membuat nantinya kita, sikap hati kita menjadi jealous, sikap hati kita menjadi iri hati. Saudara lihat, ada kisah hidupnya Daud, ada kisah hidupnya dalam Mazmur 73, dalam Mazmur 37 dan 73. Saudara bisa lihat, ya kan, Mazmur Asaf dan Mazmur Daud. Bagaimana mereka melihat orang berdosa dan orang fasik tumbuh subur, seakan-akan mereka menerima berkat-berkat Tuhan. Mereka mulai iri hati. Mereka mulai jealous, saya hidup takut Tuhan, tapi kok kesannya hidup saya susah. Tapi saya ingat kayaknya ada orang fasik, orang gak takut Tuhan, orang gak pernah beribadah sama Tuhan, tapi kok hidupnya seakan-akan diberkati. Jangan iri hati dengan orang berdosa, kita katakan saudara. Iya kan? Jadi semua dimulai dari hati. Ingat, kalau iblis tidak bisa membuat kita jauh dari Tuhan, maka dia bisa memakai orang-orang di depan kita, orang-orang berdosa ini, untuk menjatuhkan hidup kita dengan keinginan-keinginan yang mulai mengingini apa yang mereka buat. Hati-hati ya saudara ya. Jadi yang pertama, dari mana sumber konflik? Yang pertama, sumber konflik dari keinginan yang tidak terpenuhi. Yang kedua, sumber konflik terjadi karena iri hati. Hati-hati dengan hati saudara, karena hati itu adalah pusat kehidupan, ya. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Lihat Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Ini tadi tentang Kain dan Habel. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi Kain sudah mempersembahkan. Tapi Habel, ayat 4, juga mempersembahkan korban, persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5, perhatikan, ini respon Kain.
Ini sikap Kain. Dia iri hati, dia sakit hati, dia kecewa. Tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi apa? Panas. Dan mukanya muram. Dimulai dari hati. Hati-hati dengan hati kita. Sehingga percekcokan, pertikaian, masalah itu seringkali terjadi daripada hati yang tidak berkenan. Dan yang ketiga, apa penyebab konflik? Jadi yang pertama, penyebab konflik apa saudara? Karena apa? Keinginan yang tidak terpenuhi. Iya kan? Kalau keinginan kita tidak terpenuhi, ingat, berarti Tuhan mau saya mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang saya inginkan. Jangan berjuang, jangan ngotot saudara. Engkau akan jauh. Tapi belajar berserah. Ketika keinginanmu tidak terpenuhi, belajar berserah. Berarti Tuhan punya cara yang lain untuk menjawab setiap doamu. Yang kedua, konflik terjadi karena apa? Karena iri hati. Kalau ada sesuatu yang kau inginkan, jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kain mulai membandingkan dirinya dengan Habel. Kok persembahan saya nggak diindahkan Tuhan sih? Saya kan juga udah beri persembahan. Kok saya nggak dihargai sih? Saudara dikasih dalam Tuhan, jaga hati. Yang kedua, sumber konflik adalah karena tidak menjaga hati. Dan yang ketiga, apa yang menjadi sumber konflik? Yang menjadi sumber konflik yang ketiga adalah sikap yang kekanak-kanakan. Childish, iya kan? Orangnya dewasa, orangnya tua, bukan dewasa saudara, orangnya berusia tua, tapi sikapnya nggak dewasa, sikapnya kekanak-kanakan. Makanya Amsal, 1 Korintus 14 ayat 20 bilang begini. 1 Korintus 14 ayat 20 bilang begini saudara. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam apa? Pemikiran. Jadi dalam pemikiran, jangan seperti anak-anak yang egois, yang mau menang sendiri. Itu kan sikap anak-anak saudara. Iya kan? Mau menang sendiri, apa-apa ini barang saya, apa-apa ini punya saya nggak mau share dengan orang lain. Itu childish, itu anak-anak. Makanya kita katakan, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatanmu. Gitu. Kalau engkau mau bersikap seperti anak-anak, jadilah anak-anak dalam hal yang jahat. Gitu. Jadi kita nggak ngerti apa-apa tentang jahat karena anak-anak dalam hal kejahatan. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi lihat saudara, kalau Alkitab katakan, jadilah dewasa dalam cara engkau berpikir, tapi jadilah anak-anak dalam perbuatan-perbuatan jahatmu. Maksudnya apa? Engkau nggak ngerti apa-apa tentang perbuatan jahat, karena engkau masih anak-anak. Intinya adalah bersikaplah dewasa. Karena seringkali sikap kekanak-kanakan membuat orang apa? Ribut. Dalam rumah tangga kan begitu. Kalau suami nggak dihargai, lalu minta penghargaan dari istri dan nggak mendapatkan penghargaan, akhirnya selingkuh. Akhirnya berzina. Kenapa? Tanyain, kenapa berzina? Ya habis sekretaris saya bisa menghargai saya, nggak sama kayak istri saya di rumah, nggak bisa menghargai saya. Kan kekanak-kanakan saudara, mintanya hanya dipuaskan. Alkitab bilang, apapun juga yang kau kendaki untuk orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Kalau kau minta dihargai, belajar hargai orang lain. Kalau kau minta dihormati, belajar untuk menghormati orang lain. Demikian pula istri-istri. Jangan memiliki sifat kekanak-kanakan. Iya kan? Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa melihat rumah tangga hancur, rumah tangga ribut terus, bentar-bentar ribut, bentar-bentar berantem. Hanya karena orang-orang di dalamnya, suami dan istri, nggak bersikap dewasa. Tahukah saudara kenapa orang-orang boleh menikah? Karena dewasa. Iya kan? Ada kedewasaan, baru dia boleh menikah. Hanya orang-orang yang dewasa yang bisa menikah. Makanya kalau saudara pacaran nih, orang-orang muda dengar baik. Engkau yang ada dan pagi hari ini mendengar ibadah doa pagi, engkau belum menikah, cari pasangan yang dewasa pemikirannya. Jangan yang gak ditelepon, ngambek. Kamu kemana aja sih? Diteleponin gak diangkat, di WhatsApp gak dibalas. Iya kan? Bentar-bentar di WhatsApp, bentar-bentar ditelepon, tanyain di mana. Wah, stres saudara. Stres. Kenapa saya bilang begitu? Karena nantinya dalam berumah tangga akan seperti itu. Jadi kalau ada yang belum berumah tangga hari-hari ini dan kau sedang menjadi pasangan hidup, pesan saya sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai kakak rohani, saya ingatkan, cari pasangan yang dewasa. Amin. Jangan yang bersikap anak-anak.
itu hanya akan menyusahkan hidupmu, ya. Karena orang-orang yang sikap kekanak-kanakan adalah orang-orang yang egois, nggak mau ngalah, mau menang sendiri, ya kan, apa-apa hanya buat dirinya, tidak bisa menyenangkan orang lain, hanya mau menyenangkan dirinya sendiri. Itulah yang menjadi sumber konflik yang ketiga. Dan yang keempat, apa yang menjadi sumber konflik yang keempat, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Sumber konflik yang keempat saya pelajari karena mudah terprovokasi, mudah diadu domba. Maksudnya apa? Jadi begini, kenapa ada orang konflik? Kenapa ada orang ribut? Kenapa ada orang bertengkar satu dengan yang lain? Karena bisa jadi dipanas-panasin gitu loh. Dikompor-komporin. Lu diomongin lu sama dia. Lu tahu nggak kemarin lu diomongin sama dia? Lu tahu nggak? Ini orang ini nih kemarin lu bilang lu begini. Orang kayak gini, saudara, akan gampang sekali hidup dalam konflik. Karena apa? Karena mudah terprovokasi. Akhirnya bukan hanya manusia yang memprovokasi dia, bukan hanya manusia yang mengadu domba dia, tapi iblis juga memainkan perannya. Tuh kan, lihat, engkau lihat deh, Tuhan tuh nggak baik loh. Engkau masa katakan Tuhan baik tapi engkau masih punya masalah? Masa katanya Tuhan baik engkau nggak disembuhkan Tuhan? Masa katanya Tuhan baik engkau nggak sampai sekarang berdoa nggak dapat pekerjaan? Saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang seperti ini akan terus terlibat konflik. Kenapa? Karena hidupnya mudah terprovokasi. Hidupnya mudah apa? Diadu domba. Gak punya pendirian, baper, kebawa perasaan, apa pakai perasaan. Ya tapi pendeta saya sakit hati, pendeta habis diomongin seperti. Saudara, hidup itu jangan baper, jangan bawa perasaan apa-apa sakit hati, apa-apa kecewa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang keempat, dari mana lahir konflik? Konflik sering kali terjadi karena kitanya. Ingat, bukan konfliknya, tapi kitanya yang gampang terprovokasi, gampang diadu domba. Nah, jadi 4 hal ini kita mesti hati-hati, saudara. Iya kan? 4 hal ini kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu dan akhirnya ketika kita nggak mendapatkan keinginan kita mulai ribut, kita mulai bertengkar, kita mulai berantem. Kalau kita nggak mendapatkan sesuatu, kita berdoa. Tanda kita berserah. Dan kita percaya kalau kita berserah, maka yang terbaik yang berasal daripada Tuhan itu Tuhan berikan. Yang kedua, sumber konflik tadi kita belajar sama-sama, iri hati. Karena kita nggak bisa jaga hati kita dengan baik. Dan yang ketiga, apa menjadi sumber konflik? Karena sikap yang kekanak-kanakan. Ini yang sering terjadi dalam konflik dalam rumah tangga. Bentar-bentar ribut, ya kan? Yang keempat, yang terakhir, apa yang menjadi sumber konflik? Karena pribadi kita gampang terprovokasi, gampang diadu domba. Gak bisa dewasa, gak bisa menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana. Jangan mau diatur diadu domba, maksud saya. Jangan mau diadu domba. Jangan mau terprovokasi dengan perkataan-perkataan orang, dengan intimidasi-intimidasi iblis yang akhirnya membuat kita memiliki keributan dengan sesama kita. Nah, jadi saudara, yang masalah di sini bukan konfliknya, ya. Konflik pasti bisa terjadi, siapapun, dimanapun, itu bisa terjadi. Namanya konflik. Dengan latar belakang kita yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, orang bisa terlibat konflik di dalamnya. Antara satu golongan dengan golongan yang bisa terlibat konflik. Tapi bukan soal konflik ya, tapi bagaimana kita memanage atau menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang akhlakiyah. Iya kan? Jadi jelas sampai sini bahwa masalahnya bukan di konflik. Masalahnya adalah sikap kita atau respon kita dalam menangani konflik. Ya saudara ya. Karena pada dasarnya saya pelajari begini. Konflik bisa menjadi berkat. Loh, kok bisa menjadi berkat? Loh iya. Alkitab jelas katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dengan kata lain, ketika kita dibentuk, ketika kita diproses, ketika kita diasah satu dengan yang lain, kita semakin dewasa. Kita semakin belajar mengasihi. Itu yang saya bilang, konflik bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat kalau kita menghandle-nya atau kita menanganinya dengan baik. Tapi sebaliknya, konflik juga bisa menjadi alat setan untuk menghancurkan, untuk meluluhlantahkan rumah tangga, memisahkan hubungan antara anak dengan orang tua. Itu bisa setan pakai. Jadi bukan konfliknya, sama seperti pisau, saudara. Pisau netral.
Pisau itu bisa menjadi alat yang berguna bagi ibu-ibu rumah tangga untuk memotong-motong. Tapi pisau juga bisa menjadi alat setan untuk membunuh manusia, dipakai oleh orang jahat. Jadi tergantung di tangan siapa yang pegang pisau tersebut. Demikian pula konflik. Konflik bisa menjadi batu loncatan, tapi konflik juga bisa menjadi batu sandungan. Tergantung bagaimana cara pandang kita. Dalam berumah tangga kita terlibat konflik. Akhirnya kita bisa menjadi berkat buat kita. Dari mana saya bilang bisa menjadi berkat? Karena dengan konflik tersebut kita jadi tahu, oh ternyata suami saya lemahnya di sini. Oh ternyata istri saya lemahnya di sini. Berarti saya sebagai pasangannya, saya harus menguatkan dia di sini. Karena kita ada untuk saling menguatkan pasangan kita. Bukan untuk saling mencecar kelemahan dia, bukan untuk saling menginjak-injak harga dirinya, tapi kita saling menguatkan. Ya saudara, karena tidak ada pasangan dari Tuhan yang tidak sempurna. Tidak ada maksud saya yang sempurna sudah dikasih dalam Tuhan. Setiap kita memiliki kekurangan. Itu sebabnya suami ketemu istri untuk saling melengkapi. Karena suami punya kekurangan, istri punya kekurangan. Tapi jangan saling menyerang kekurangannya. Tapi bagaimana saya sebagai suami memperlengkapi kekurangan istri saya. Bagaimana saya sebagai seorang istri memperlengkapi kekurangan suami saya. Oh tapi pendeta, istri saya nggak mau ngalah. Dimulai dari kita. Jangan fokus kepada pasangan kita. Karena orang atau pasangan kita akan melihat. Jadi kalau kita buru-buru bilang begini, habis dia duluan yang berubah dong. Atau orang suami saya duluan berubah, istri saya duluan berubah. Nggak akan pernah ada yang berubah. Dimulai dari saya. Sama-sama bilang sama saya, perubahan dimulai dari saya. Amin saudara. Perubahan dimulai dari kita. Jadi konflik bukan sesuatu yang bermasalah. Yang bermasalah adalah bagaimana saya menghandle konflik tersebut, bagaimana saya menangani konflik tersebut ya. Karena konflik di tangan iblis bisa menjadi alat yang menghancurkan hubungan satu manusia dengan manusia yang lain, hubungan suami dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, mertua dengan menantu, bisa hancur gara-gara konflik. Tapi sebaliknya bisa menjadi alat berkat di tangan Tuhan kalau konflik itu kita sikapi dengan baik. Dengan cara apa? Oh iya, saya harus melengkapi kekurangan saya harus melengkapi kekurangan pasangan saya harus menjadi berkat, saya harus menguatkan mereka, saya harus menjadi pembawa-pembawa damai. Disitulah kita mengerti bahwa konflik bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, jadi konflik bukan masalah. Ya kan? Yang menyebabkan menjadi masalah adalah sikap kita. Karena itu, yang pertama sikap kita mesti ingat. Yang pertama, dengar baik. Ingatlah, kalau sampai terjadi konflik, yang perlu kita ingat, yang pertama, ingat bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Ini dulu yang perlu kita ingat. Ini dasarnya, saudara. Kenapa saya bilang dasar? Karena ada banyak orang tertipu. Sama-sama bilang sama saya, tertipu. Tertipu apa? Seakan-akan orang ini musuh saya. Padahal bukan dia musuh kita. Alkitab jelas mencatat peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu jahat di udara, roh-roh jahat. Jadi selama ada darahnya, selama ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Ingat itu, saudara. Oh, tapi ini pendeta jahat sekali orang ini. Mungkin dia sedang dipakai oleh musuh kita, tapi bukan dia musuh kita. Ngerti ya, saudara ya? Ini dasar sekali untuk kita mengerti, sehingga konflik itu tidak terus berlarut-larut karena kita mengerti, kita mengasihi jiwanya. Karena mungkin saat itu dia sedang dipakai setan untuk menjadi alat setan, membawa keributan, membawa kerusuhan, membawa kehancuran. Makanya kita perlu doakan agar Tuhan menjamah, agar Tuhan melawan. Jadi ingat yang pertama, kalau terjadi konflik, ingat peperangan saya bukan melawan darah dan daging. Bukan manusianya musuh saya, bukan suaminya musuh saya, bukan istri ini musuh saya, bukan mertua saya yang menjadi musuh saya, bukan menantu saya yang menjadi musuh saya, tapi roh jahat yang sedang memakai hidupnya. Itulah yang harus saya tangkap. Itulah yang harus saya doakan. Itulah yang harus saya perangi. Amin, saudara. Jadi yang pertama ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Makanya Rasul Paulus bilang dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lihat, kenakan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat. Jadi iblis menipu. Seakan-akan kita berperang, seakan-akan kita ribut dengan manusia. Musuh kita seakan-akan manusia. Itu tipuan. Supaya akhirnya tubuh Kristus terpecah.
tidak bersatu. Wah, ini jahat, ini musuh saya. Bukan, saudara. Dia bukan musuh kita selama dia manusia. Selama dia ada darahnya, selama dia ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Dia bisa dipakai musuh kita, tapi dia bukan musuh kita. Amin. Jadi yang pertama ini yang mesti kita pegang, ya. Kalau sampai terjadi konflik, ingat, peperangan saya bukan terhadap manusia. Saya berperang terhadap roh jahat di udara. Yang kedua, karena kita mengerti bukan konflik yang bermasalah, tetapi respon kita lah yang menentukan apakah konflik ini menjadi masalah atau tidak. Yang karena itu ingatlah, belajar untuk selalu rendah hati. Yang kedua, selalu rendah hati. Saudara dikasih dalam Tuhan, Daud, Yusuf mengalami konflik. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun mengalami konflik. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang tercatat dalam Alkitab pernah mengalami konflik. Tapi mereka menyadari bahwa bukan musuh manusia, bukan musuh mereka, yang pertama. Dan yang kedua, saya harus tetap rendah hati. Kenapa? Karena kerendahan hati membuktikan bahwa engkau masih punya Tuhan yang bertindak, yang berperang, yang menolong, dan menyertai engkau. Miliki kerendahan hati. Alkitab bilang begini tentang rendah hati. Tetapi dalam Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati, haleluya, akan mewarisi negeri. Sama-sama bilang sama saya harus rendah hati. Apa itu rendah hati? Ada orang rancangan yang jahat, tetap rendah hati. Ada orang yang mengangkat-angkat hidup kita, jangan tinggi hati, jangan sombong, tetap rendah hati, saudara. Iya kan? Apapun yang terjadi sedang menghampiri hidup kita, tetap memiliki kerendahan hati. Kenapa kita harus rendah hati? Karena yang pertama, saudara lihat dalam Mazmur 37 ayat 11, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi orang yang rendah hati itu gak suka ribut, saudara. Gak suka ribut. Makanya Alkitab bilang ada kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tahukah saudara bahwa iblis pengen hidup kita gak mengalami kesejahteraan? Iblis pengen hidup kita gak memiliki damai. Iblis pengen hidup kita gak memiliki sukacita. Makanya dia pakai alat-alat dia, itu manusia juga. Untuk apa? Untuk bertikai, untuk ribut, untuk berperang. Untuk apa? Untuk kehilangan damai. Akhirnya kita mengerti, saya harus memiliki kerendahan hati. Saya gak boleh memulai pertikaian. Tapi kalaupun sampai terjadi pertikaian, ingat, yang pertama, peperangan saya bukan melawan darah dan daging. Manusia bukan musuh saya. Yang kedua, saya harus tetap memiliki kerendahan hati. Saya belajar dari rendah hati dari siapa? Dari Yesus. Ya, Matius 11 ayat 29, Yesus bilang begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Berarti Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Jadi yang pertama tadi kita sudah belajar sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Yang kedua, miliki kerendahan hati. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebelum kita berdoa bersama-sama, kalau sampai terjadi konflik, maka selesaikan konflik itu dengan cara komunikasi, bukan asumsi. Saya ulangi sekali lagi, apabila terjadi konflik, belajar selesaikan konflik dalam hidup kita dengan komunikasi, bukan dengan asumsi. Karena asumsi hanya akan membuat kita paranoid, ketakutan. Asumsi hanya akan membuat kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang pakai hidup kita untuk membentuk karakter kita. Sehingga asumsi akan membuat kita bingung, bimbang, dan ragu. Karena itu cuma asumsi, itu tipu daya iblis. Tapi kalau kita berkomunikasi, kita tahu, letak masalahnya ternyata di sini. Ternyata letak masalahnya di sini. Ternyata letak masalahnya di sini, dan bisa kita selesaikan. Tapi kalau selesaikan konflik hanya dengan asumsi, maka itu hanya akan terus menimbulkan keributan. Itu hanya akan terus menimbulkan kehuru-haraan dan kehancuran. Kenapa? Karena asumsi hanya akan membuat setiap kita bingung. Asumsi hanya akan membuat kita ragu, bener nggak ya dia seperti ini? Atau jangan-jangan bener ya apa kata orang, dia orang seperti ini? Jangan-jangan begini, jangan-jangan. Semua asumsi selalu dimulai dengan jangan-jangan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan nanti begitu, jangan-jangan. Lebih baik jangan berasumsi, tapi selesaikan dengan komunikasi. Amin, saudara. Konflik bisa terjadi.
Bukan soal masalah konflik ya, tapi bagaimana setiap kita menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, dengan rendah hati, dan dengan memiliki hati yang selalu mau dan siap berkomunikasi dengan rendah hati. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami belajar firman Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi permasalahan kami tahu firman-Mu sudah menjawabnya. Itu sebabnya biarlah kami tetap selalu memiliki kerendahan hati. Kalau hari-hari ini kami sedang terlibat konflik, baik mungkin dengan sesama kami dalam rumah tangga, baik suami kami, istri kami, atau mungkin itu mertua kami, anak-anak kami, menantu kami, orang tua kami, yang hari-hari ini mungkin kami memiliki hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga akhirnya ada terlibat konflik kami dengan mereka. Bahkan mungkin kami terlibat konflik dengan sahabat kami, dengan teman-teman sepelayanan kami. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Seringkali terjadi konflik oleh karena keinginan kami terlalu tinggi. Keinginan kami berjuang untuk memenangkan diri kami sendiri. Terlibat memiliki karakter yang bersifat kekanak-kanakan. Sehingga akhirnya kami hidup egois, kami hidup mau menang sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami sudah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kalaupun ada keinginan-keinginan tidak terpenuhi, kami mau datang kepada Tuhan dan kami mau hidup berserah kepada Tuhan. Kalaupun ada hal-hal yang harus kami ubah dalam hidup kami, biarlah kami selalu memiliki kerendahan hati untuk merubah karakter kami yang belum bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu, mereka yang bergabung dalam ibadah doa pagi hari ini. Betul, kami tidak bisa menghindari konflik. Konflik bisa terjadi dimanapun dengan siapapun. Tapi kami mengerti hari ini bagaimana kami memanage, bagaimana kami mengatasi konflik ini dengan baik. Yakni dengan rendah hati kami harus datang kepada Tuhan, mengampuni setiap mereka. Dengan cara berkomunikasi, bukan berasumsi. Kami mau datang selalu kepada Tuhan karena kami mengerti kalau sampai terjadi konflik dalam kehidupan kami, biarlah kami menyadari bahwa peperangan kami bukanlah melawan darah dan daging. Peperangan kami adalah peperangan melawan roh-roh jahat di udara. Selama manusia yang hari-hari ini sedang bertikai konflik dengan kami tidak mau ribut, kami tidak mau bertengkar karena mereka bukan musuh kami. Kami melepaskan berkat buat mereka yang sedang berkonflik hari-hari ini. Tuhan sendiri yang menjamah setiap mereka, sehingga kami hari-hari ini bisa menyelesaikan konflik kami dengan baik dan kami mengalami berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga umat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka tetap kuat. Mereka tetap terus hidup memuliakan Tuhan, dan mereka tetap terus menemukan setiap jawaban hidup dalam firman-Mu. Pada akhirnya kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap mereka yang hari-hari ini terus berdoa, bergumul dalam pokok-pokok doa mereka. Baik mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka dalam ibadah doa pagi ini di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung, maupun mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar setelah live ini berlangsung, maupun mereka yang ada di Zoom, Tuhan, menuliskan pokok-pokok doa di dalam chat yang ada. Bahkan setiap mereka yang mengirimkan pokok-pokok doa melalui WhatsApp, hamba berdoa, hamba mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah tangan Tuhan yang sendiri yang menopang mereka, yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi mereka. Mereka yang berdoa buat pergumulan rumah tangga mereka. Mereka yang berdoa buat suami dan istri mereka yang sedang jauh dari Tuhan. Mereka yang berdoa buat pekerjaan, usaha, pelayanan mereka. Mereka yang berdoa buat kesehatan mereka atau kesehatan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka yang bergumul berdoa agar memiliki pekerjaan hari-hari ini. Mereka yang bergumul berdoa untuk dapat melunasi setiap utang piutangnya di hari-hari ke depan. Mereka yang bergumul berdoa agar di dalam rumah tangganya mereka mendapatkan keturunan Allah, keturunan-keturunan yang Tuhan titipkan dalam hidup mereka. Mereka yang pagi hari ini berdoa, bergumul bersama-sama untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi, mencintai mereka dan mengasihi, mencintai Tuhan. Mereka yang bergumul pagi hari ini berdoa buat anak-anak mereka, buat orang tua mereka, bahkan buat setiap hal yang harus mereka kerjakan di hari-hari ke depan. Kami bersatu hati, kami sepakat, kami doakan di dalam nama Yesus. Kami berserah. Kami percaya apa yang Tuhan izinkan, apa yang kami doakan ini, kami percaya Tuhan sendiri yang berperkara. Kami berserah sebab kami tahu apa yang berasal daripada Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang kami doakan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus.
Biar campur tangan Tuhan yang melawat setiap mereka, kuasa Allah yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi mereka, dan mereka sungguh melihat doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, yang setiap pagi kami doakan. Mungkin dia adalah adik-adik kami, mungkin dia kakak kami, mungkin dia orang tua kami, mertua kami, menantu kami, mungkin dia adalah suami atau istri kami yang masih jauh hidup daripada Tuhan. Mungkin dia teman-teman kerabat kami yang kami kenal dan kami kasihi mereka untuk mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa, kami ucapkan berkat. Nama-nama ini kami sebutkan di altar kudus Tuhan, dan kami berdoa buat mereka dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Kami percaya, kami akan melihat mereka menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami mengasihi bangsa kami, dan kami akan terus berdoa bagi bangsa kami, karena kami tinggal di dalamnya. Kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Bangsa kami diberkati Tuhan, bangsa kami ditopang Tuhan, Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Bahkan kami berdoa, terima kasih buat pandemik yang terus menurun pandemik COVID, dan kami melihat akan terjadi hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa terjadi atas bangsa kami, terhadap bangsa kami. Kami lihat kemajuan yang luar biasa. Tuhan memulihkan bangsa kami ini dari pandemi COVID. Di dalam nama Yesus, berkati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, berkati Wakil Presiden, berkati jajaran menteri yang ada, berkati EPR yang ada, MPR yang ada, berkati setiap pemimpin-pemimpin daerah, baik wali kota, gubernur, bupati yang ada, berkati Kapolri, berkati Panglima TNI. Berkat-Mu ada atas mereka dalam nama Yesus. Bahkan kami ucapkan berkat, biar tangan Tuhan yang menopang dan meneguhkan hati mereka untuk mereka melakukan apa yang baik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, terima kasih Tuhan buat mereka yang berdiri di garda terdepan sebagai menangani pandemik ini. Setiap dokter-dokter yang ada, setiap suster-suster yang ada, perawat-perawat rumah sakit, mereka yang bekerja di rumah sakit siang dan malam, kami topang mereka dalam doa. Di dalam nama Yesus, Tuhan sertai mereka. Tuhan jaga mereka, luputkan mereka dari segala yang jahat mara bahaya. Demi nama Tuhan Yesus, mereka menerima dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Mereka disertai, mereka dijaga, dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi yang dahsyat, pagi yang luar biasa, pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebab Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita diperlengkapi terus untuk mendapatkan kunci jawaban hidup. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, ingat, Alkitab selalu menjadi sumber jawaban satu-satunya dalam kehidupan kita. Karena itu back to Bible, ya kan, kembali ya kali kita. Ada masalah kembali firman, ada masalah kembali ke Alkitab. Karena kita tahu firman Tuhan itu yang akan menerangi kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ketemu besok pagi di jam yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan teman-teman yang di Facebook secara khusus, jangan lupa, ayo jadi berkat. Bagikan kembali ibadah doa pagi ini sehingga banyak orang boleh diperlengkapi, banyak orang boleh terus membawa kita bawa dalam doa-doa kita, dan banyak orang boleh menikmati kuasa dan lawatan Tuhan. Itu ada di tangan kita. Bagikan sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.